Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Demikian pembacaan Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kalimat bijak mengatakan, kasih yang dipendam itu tidaklah lebih dari sebuah kebohongan. Nah, kalimat bijak ini tentu lahir dari sebuah keadaan di mana kasih memang acap kali hanya sekedar slogan yang terus-menerus digembar-gemborkan, tetapi sedikit sekali mewujud dalam sebuah kenyataan. Sedangkan terkhusus dalam kehidupan Kristiani, kasih itu bukanlah perbuatan pilihan, tetapi kewajiban. Karena kasih adalah kesimpulan dari sekian banyak hukum-hukum Tuhan. Dan bahkan Tuhan menyebutkan bahwa hukum kasih ini adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan itu berarti sekali lagi bahwa dalam kehidupan Kristiani, perbuatan kasih bukanlah pilihan, tetapi kewajiban. Nah saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menarik selanjutnya, bahwa apa yang menjadi kewajiban ternyata dipertaruhkan dalam keadaan keseharian yang penuh dengan perubahan. Perubahan yang satu di antaranya bercirikan istilah dalam pembacaan kita Matius 24 ayat 12b ini, yakni kedurhakaan. Artinya situasi-situasi yang kurang baik, situasi yang menekan seseorang untuk bisa mewujudkan perbuatan dan tanda kasih yang sesungguhnya. Di tengah-tengah tekanan yang seperti inilah kasih memang sangat diuji. Karenanya ketika seseorang tidak mampu bertahan dalam situasi yang penuh dengan tekanan dan kesukaran, maka akhirnya kasih terpendam. Kasih hanya sampai pada sebuah slogan dan tidak mampu diwujud nyatakan. Hasil akhirnya ialah bahwa ada banyak kekecewaan yang pasti akan terjadi. Karena semua orang tahu dampak atau situasi ketika kasih itu tidak mewujud. Ketika kasih itu hanya sekedar sebuah slogan, maka orang akan tahu apa yang akan terjadi. Sekali lagi penulis kitab Matius mengatakan bahwa situasi yang terjadi ialah situasi yang penuh dengan kekacauan. Situasi yang penuh dengan kerusakan. Situasi yang tidak baik, dan itu berarti bertentangan dengan apa yang Tuhan rancangkan dari awal alam ciptaan ini terjadi. Nah hari ini pula saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih yang seharusnya nyata diperbuat dalam tindakan pun teruji. Teruji dalam beberapa situasi. Selama beberapa tahun ini kasih kita kepada Allah teruji oleh pandemi virus COVID-19. Namun puji Tuhan, sampai hari ini kasih kita tetap nyata. Artinya kita masih mampu mempertahankan iman. Kita masih mampu mempertahankan persekutuan sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Bersyukur sampai hari ini kita tetap mampu mempertahankan itu di tengah situasi yang menekan. Nah selanjutnya dalam pergumulan kita akhir-akhir ini, secara khusus Kalimantan Tengah sedang diperhadapkan dengan persiapan secara menyeluruh warga gereja dalam Natal 25 Desember. Dan menarik selanjutnya ialah kembali diwarnai dengan berbagai macam pesan-pesan, berbagai macam argumen yang pada akhirnya membuat tindakan nyata semakin menjauh, bahkan semakin dipertaruh.
Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa jangan sampai kasih kita kepada Tuhan yang diwujudkan dalam persekutuan, kasih kita kepada sesama dengan sikap saling menghormati, saling mematuhi segala bentuk ketetapan dan peraturan-peraturan yang dibangun, dibuat untuk kebaikan bersama, menjadi sesuatu yang diabaikan. Karena kasih Kristen ada kasih yang bernilai. Kasih Kristen itu bukan kasih yang membabi buta. Kasih Kristen itu mahal harganya dan memiliki arah dan tujuan yang baik. Karenanya Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, di tengah persiapan kita menutup tahun 2021 ini, menjelang perayaan Natal, mari kita tetap melakukan perwujudan tindakan kasih. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita buat sebagai perwujudan nyata. Dan oleh karena itu mari kita berlomba-lomba menjadi pewujud dari kasih itu. Karena setiap orang yang mampu mewujudkan kasih itu, pastilah orang yang setia. Setia kepada Tuhan dan setia kepada sesama. Maka bila firman Tuhan hari ini kembali membawa kita kepada satu sikap bahwa kasih harus diwujud nyatakan. Dan karenanya menutup pemberitaan firman hari ini, saya mau mengatakan bahwa tema keseluruhan pemberitaan firman hari ini ialah kasih harus diekspresikan. Tetapi kasih yang sedemikian adalah kasih yang tertib, kasih yang teratur, kasih yang tidak melanggar apapun juga. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehidupan yang Engkau anugerahkan, buat cara dan pola hidup kami yang sudah Engkau atur sedemikian rupa. Engkau mengingatkan kami bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah wujud kesetiaan dan tindakan pasti yang diharapkan dan dinanti. Karenanya buat kami sudah mendengar firman Tuhan hari ini, diberkatilah. Dan mampukanlah kami Tuhan menjadi pelaku. Mampukan kami berlomba-lomba mewujud nyatakan kasih Tuhan. Sehingga dengan demikian kehidupan kami benar-benar dikenankan. Selanjutnya, apapun tantangan dan rintangan dalam kerangka kami mewujudkan kasih itu, jangan biarkan kami menjadi lemah. Biarlah semua tantangan dapat kami olah menjadi sebuah peluang, bahkan sebuah keberhasilan dalam perwujudan kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu mengerjakan dan mendatangkan kemampuan bagi kami jemaat-Mu untuk melakukan segala yang Tuhan inginkan. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.